Gimana sih caranya meminta dan memberi saran dalam bahasa Inggris? Halo Sobat Pintar, I'm Kak Tara. Welcome to my lesson in Belajar Online. So today we are going to learn about how to ask suggestion, how to give suggestion, and how to respond it. Jadi hari ini kita akan belajar gimana sih caranya kita meminta saran pada orang lain, caranya kita memberi saran kepada orang lain, dan menanggapi saran yang telah diberikan orang lain kepada kita. Sebelumnya kakak mau tanya, Sobat Pintar tahu nggak sih apa sih suggest itu? What does suggest mean? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or planning for someone's consideration. Jadi maksudnya suggest adalah memberi saran yang mana bisa berupa mengenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk pertimbangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Gimana sih bentuknya suggestion itu? Suggestion can be informed, jadi bentuknya suggestion itu bisa berupa solution, solusi, idea, ide, planning, rencana, or advice atau nasihat. Dari animasi yang Sobat Pintar lihat sebelumnya, di situ ada anak-anak yang bosan. I'm bored, Mom, Dad, let's go camping. Di situ si anak selain mengajak orang tuanya pergi ke camping, si anak juga menyarankan ke orang tuanya agar tidak bosan diajak pergi ke camping. Jadi selain let's, Sobat Pintar juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain loh. Here I will show you. Yang pertama, let's. Jika Sobat Pintar menjumpai let's, itu harus diikuti oleh verb one. Verb one itu yang gimana sih Kak? Seperti study, read, cut, dan lain-lain. Contohnya gimana? Let's study, artinya ayo belajar. Berarti di situ Sobat Pintar memberi saran atau mengajak temannya belajar. Yang kedua, why don't you diikuti oleh verb one. Jadi jika Sobat Pintar menemui why don't you, harus diikuti oleh verb one ya Sobat Pintar. Contohnya gimana? Why don't you go to cinema? Kenapa kamu nggak pergi nonton aja? Dan yang ketiga, Sobat Pintar juga bisa menggunakan you could diikuti oleh verb one jika itu kalimatnya aktif. Di situ ada could. Sobat Pintar bisa mengetahui kalau could adalah salah satu modal auxiliaries di mana kalimat sesudahnya verbnya harus diikuti oleh verb one. Contohnya gimana? You could go home early. Kamu bisa pulang lebih cepat. Dan selanjutnya ada how about dan what about. Sekilas seperti mirip ya Sobat Pintar, how about dan what about. Tapi di situ ada perbedaannya loh. Jika how about itu harus diikuti oleh doing something or doing an activity, atau juga harus diikuti oleh verb ing. Contohnya, how about going to cinema? Bagaimana kalau nonton aja? Tapi jika what about itu harus diikuti oleh someone or something, harus diikuti oleh noun. Contohnya, what about cinema? Bagaimana kalau bioskop? Nah, di sini juga ada perbedaannya loh Sobat Pintar. Jika what about artinya Sobat Pintar itu masih kurang yakin terhadap saran yang telah Sobat Pintar berikan kepada orang lain. Tapi jika Sobat Pintar menggunakan how about, di sini Sobat Pintar lebih yakin terhadap saran yang telah Sobat Pintar berikan kepada orang lain. Dan what about di sini juga bisa untuk menyatakan suatu keberatan loh Sobat Pintar, to make an objection. Contohnya gimana? Kakak bareng sama teman-teman kakak. Ternyata temannya kakak bilang, we are going to leave now. Kita mau pergi nih. Terus kakak jawab, what about me? I don't want to stay here alone. Bagaimana denganku? Aku nggak mau di sini sendiri. Di situ artinya kakak keberatan kalau kakak ditinggal sama teman-teman kakak. Selanjutnya ada I suggest that. Jika Sobat Pintar menjumpai I suggest that yang artinya aku menyarankan bahwa, itu harus diikuti oleh noun clause. Contohnya gimana? I suggest that you need to visit your mom. Dan yang terakhir ada you should yang harus diikuti oleh verb one.
di sini should adalah termasuk salah satu contoh modal auxiliaries. Jadi jika sobat pintar menjumpai should dan could, itu harus diikuti oleh verb one jika itu kalimatnya aktif. Contohnya gimana? You should visit your mom. Selain memberikan saran kepada orang lain, sobat pintar juga bisa meminta saran kepada orang lain loh. Gimana caranya? Dengan menggunakan modal shall and should. Contohnya gimana? Shall we do the homework tomorrow? Apakah kita sebaiknya ngerjain PR besok? Atau what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Atau sobat pintar juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain seperti do you have any suggestion for me? Kamu punya saran nggak buatku? Atau what do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan buatku? Atau yang terakhir, sobat pintar bisa menggunakan do you have any idea? Punya ide gak? Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi yang kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain. Nah, setelah orang lain memberikan saran kepada kita, gak mungkin kan kita cuma diem aja, gak kasih respon, cuek aja. Kita harus menanggapi tentunya. Sobat pintar bisa punya dua pilihan, you can accept it and you can decline it. Sobat pintar bisa menerima saran dari orang lain, dan sobat pintar juga bisa menolak saran dari orang lain. Jika sobat pintar ingin menerima saran dari orang lain, sobat pintar bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di samping. Contohnya, it sounds great. It sounds good to me. That is good idea. Let's do that. Okay, I will. Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi yang bisa sobat pintar gunakan ketika sobat pintar menerima saran dari orang lain. Tapi, jika sobat pintar mau menolak, sobat pintar nggak boleh langsung pergi gitu aja atau dicuekin orangnya. Sobat pintar harus menolak dengan cara yang sopan. Gimana caranya? Dengan menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di samping. Contohnya, I don't think that's good idea. I'm not sure about that. Atau sobat pintar bisa berkata, sorry, I don't feel like I have to go. Di saat sobat pintar menolak suggestion, sobat pintar juga bisa mengkasih alternatif lain. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan I would rather yang artinya sama dengan I prefer atau aku lebih suka. Atau sobat pintar bisa menggunakan we had better yang artinya sama dengan we should. Contohnya gimana? Contohnya kakak sama teman-teman kakak lagi bosen di rumah. Ternyata kakak ingin kasih saran pada teman-teman kakak. Why don't we watch movie in cinema? Jika teman-teman kakak menerima saran yang kakak beri, teman kakak bisa menjawab dengan it sounds good idea. Tapi jika teman-teman kakak menolak saran yang telah kakak berikan, teman-teman kakak bisa menjawab dengan I'm sorry, I don't feel like I have to go. Lah, teman kakak selain menolak juga bisa menambah alternatif lain dengan bilang I would rather stay at home. Aku lebih suka diam di rumah. Atau sobat pintar bisa menggunakan contoh lain. We could buy chocolate in traditional market. Kita bisa beli coklat di pasar. Lah, tapi ternyata temannya kakak nggak mau. I don't think that's good idea. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Nah, selain temannya kakak menolak, teman kakak juga memberi alternatif lain. Apa alternatifnya? We have better buy in mall. Kita sebaiknya beli di mall aja. That's enough for our lesson today. Hopefully it can help you in learning English at home. See you on the next video. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.